Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Del Susman kelas B, Prodi Pendidikan Biologi akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Apa sih itu replikasi? Replikasi merupakan peristiwa sintesis DNA atau autokatalisis karena DNA mampu mensintesis diri sendiri. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida lama melalui proses menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA lama. Proses yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh enzim helikase, enzim polimerase, dan enzim likase. Replikasi DNA bersifat semi-konservatif, yaitu kedua untai tunggal DNA bertindak sebagai cetakan untuk pembuatan untai-untai DNA baru. Seluruh untai tunggal cetakan dipertahankan dan untai yang baru dibuat dari nukleotida. Komponen penting dalam replikasi yaitu yang pertama ada enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Yang kedua ada enzim pembuka ikatan untai induk, yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka, yaitu protein SSB atau single start binding protein. Yang ketiga ada enzim DNA ligase, yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Yang berikut ada model replikasi DNA seperti pada gambar di samping. Ada 3 cara terjadinya replikasi DNA dalam sel eukariotik, yaitu yang pertama ada model konservatif, yaitu 2 rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan untuk 2 rantai DNA baru. Replikasi ini mempertahankan molekul dari DNA lama dan membuat molekul DNA baru. Pada replikasi konservatif, seluruh tangga berpilin DNA awal tetap dipertahankan dan akan mengarahkan pembentukan tangga berpilin baru. Pada replikasi semi-konservatif, tangga berpilin mengalami pembukaan terlebih dahulu sehingga kedua rantai polinukleotida akan saling terpisah, namun masing-masing untai ini tetap dipertahankan dan akan bertindak sebagai cetakan template bagi pembentukan untai polinukleotida baru. Model semi-konservatif yaitu 2 rantai DNA lama terpisah dan rantai baru disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama. Akhirnya dihasilkan 2 rantai DNA baru yang masing-masing mengandung 1 rantai cetakan molekul DNA lama dan 1 rantai baru hasil sintesis. Yang ketiga ada model dispersif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan untuk sintesis rantai DNA baru. Oleh karena itu hasil akhirnya diperoleh rantai DNA lama dan baru yang tersebar pada rantai DNA lama dan baru. Replikasi ini menghasilkan 2 molekul DNA lama dan DNA baru yang saling berselang-seling pada setiap untai. Yang berikut ada proses replikasi DNA. Yang pertama itu ada lagging start, yang kedua ada leading start, yang ketiga ada DNA polymerase, yang keempat ada enzim DNA ligase, yang kelima ada primer, yang keenam ada primase, yang ketujuh ada fragmen Okazaki, yang kedelapan ada molekul DNA polimerase, yang kesembilan ada enzim helikase, yang ke-10 ada protein pengikat untaian tunggal, yang ke-11 ada topoisomerase. Penjelasan tahapan replikasi DNA semi-konservatif secara rinci. Yang pertama ada inisiasi DNA dalam sel-sel eukariotik memiliki ARCS atau autonomously replicating species yang berperan sebagai asal muasal replikasi dan mereka saling berlawanan dari asal bakterial atau ori. Yang kedua, terbentuknya garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang replikasi atau replication fork ialah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Garpu replikasi ini dibentuk akibat enzim helikase yang memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian ganda tersebut menjadi 2 cabang yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Yang ketiga ada pemanjangan untaian DNA. DNA polymerase
membentuk untaian DNA baru dengan menambahkan nukleotida. Dalam hal ini, deoksiribonukleotida ke ujung 3 hidrokosil bebas nukleotida rantai DNA yang sedang tumbuh. Yang keempat, ada pembentukan leading start. Pada replikasi DNA, untaian pengawal atau leading start ialah untaian DNA disentis dengan arah 5-3 secara berkesinambungan. Pada untaian ini, DNA polimerase mampu membentuk DNA menggunakan ujung 3-OH bebas dari sebuah primer RNA dan sintesis DNA berlangsung secara berkesinambungan. Yang kelima, ada pembentukan lagging start. Lagging start ialah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading start pada garpu replikasi. Yang keenam, ada modifikasi post-replikasi DNA. Setelah DNA direplikasikan, dua helaian tersintesis terbaru dipasangkan ke modifikasi enzimatik. Perubahan-perubahan ini biasanya melibatkan penambahan molekul-molekul tertentu untuk mengkhususkan titik-titik sepanjang heliks ganda. Pada cara ini, tag sel atau label-label DNA sehingga ini bisa membedakan material genetiknya sendiri dari berbagai DNA asing yang mungkin bisa masuk ke dalam sel. Berikut ada faktor-faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA. Yang pertama, ada helikase. Berfungsi memutuskan ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda DNA menjadi 2 untai tunggal. Yang kedua, ada RNA primase untuk menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer atau kelas lain asam nukleat. Yang ketiga, ada DNA polimerase berfungsi menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Yang keempat, ada DNA ligase berfungsi menyambungkan fragmen-fragmen DNA atau fragmen Okazaki yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.